Baiklah, di sini kembali saya mempresentasikan yaitu tentang evaporator black liquor, desain dan operasi. Saya Bertrand Bastian dari kelas PKA angkatan 2020. Baiklah, evaporator black liquor, desain dan operasi. Pengenalannya. Wet black liquor (WBL) adalah brown stock vessel biasanya pada 13 hingga 18% TS. Sebagian besar kandungan air ini harus diuapkan untuk menghasilkan material dengan padatan yang cukup tinggi untuk mendukung pembakaran. Yang efektif dalam recovery boiler biasanya antara 65% dan 80% TS. Nah, selama penguapan ke tingkat padatan ini, berbagai komponen yang mudah menguap seperti senyawa sulfur, metanol, dan lain-lain dilepaskan di liquor dan harus dipisahkan dari kondensat agar dapat digunakan kembali dalam Faberland dan Recostizing. Dari sudut pandang ini, plant penguapan sebenarnya berfungsi sebagai water factory di dalam mill. Nah, ada komposisi kompleks yang melekat pada black liquor. Nah, komposisi kompleks yang melekat pada black liquor diartikan ke dalam beberapa persyaratan desain yang saling bergantung pada evaporator. Untuk evaporator, nah, yang pertama itu ada plan penguapan harus mentransfer panas secara efisien untuk penguapan black liquor. Nah, yang kedua itu hal ini harus dilakukan saat menghindari pembentukan kerak pada permukaan perpindahan panas. Nah, yang ketiga itu plan penguapan juga harus menghasilkan fraksi kondensat yang cukup bersih untuk memenuhi kebutuhan pulp mill dan recostizing area, sehingga sangat mengurangi asupan air bersih dari mill. Nah, yang keempat itu komponen yang mudah menguap dan NCG harus dibuang dan kondisikan untuk pembuangan yang aman melalui insinerasi. Nah, peralatan evaporator. Ada dua tipe peralatan evaporator yang digunakan saat ini untuk evaporasi black liquor. Yang pertama itu bisa kita tengok pada gambar berikut. Yang pertama itu ada resin film evaporator. Nah, resin film evaporator disebut juga sebagai evaporator long tube vertikal (LTF). Desain ini telah mendominasi industri selama beberapa dekade dan tetap menjadi pemandangan umum dalam operasi kraft mill yang lebih lama. Elemen pemanas adalah penukar panas sel N-tube yang menggunakan tabungan O22 inci, biasanya sepanjang 24 kaki hingga 30 kaki. Nah, liquor dimasukkan ke dalam liquor chamber bagian bawah dan kemudian ke dalam tubes. Itu dipanaskan dengan uap kondensasi di bagian luar tubes. Baiklah, nah pada gambar berikut yang kedua itu pelling film evaporator. Desain evaporator ini mengandalkan tubes atau plates sebagai permukaan perpindahan panas. Liquor diproses di bagian dalam pada unit tubular, tetapi di bagian luar permukaan dari perpindahan panas dalam desain plate. Evaporator FF terdiri dari wadah liquor di mana volume tertentu liquor disirkulasi ulang secara kontinu ke bagian atas elemen pemanas. Perangkat distribusi biasanya tray atau spray nozzle dalam beberapa desain kemudian mendistribusikan aliran liquor ke seluruh permukaan panas. Lubang dalam unit tubular atau slot untuk unit plate diposisikan untuk memungkinkan liquor jatuh ke tubet set atau plates. Distribusi liquor yang merata merupakan pertimbangan kritis untuk jenis desain ini, dan tray dan tubet set atau elemen plate semuanya harus rata. Nah, berikut ada cara kerja filling film evaporator, yaitu mengikuti perangkat distribusi. Filling tips liquor dibuat pada permukaan panas dan mengalir ke bawah kembali ke wadah liquor sambil diuapkan sebagai laju perpindahan panas jauh lebih baik, terutama pada konsentrasi yang lebih tinggi. Saat menggunakan desain filling film di atas desain resin film karena liquor jatuh secara turbulen di atas permukaan panas. Nah, setiap persyaratan pemanasan awal liquor juga dicapai secara efisien dalam desain filling film. Nah, ada dua jenis konsentrator black liquor yang digunakan saat ini dan secara luas dapat diklasifikasikan sebagai desain filling film. Ya, sebenarnya merupakan yang pertama itu ada filling film konsentrator. Nah, sebenarnya merupakan adaptasi untuk layanan padatan tinggi dari desain evaporator FF yang dibahas sebelumnya. Pada dasarnya,
Konsentrator FF ini di mana penguapan terjadi di liquor film di dalam elemen pemanas yang menghasilkan tingkat kejenuhan yang tinggi dalam liquor. Nah, hal ini dapat menyebabkan pembentukan kerak yang tidak terkontrol karena nukleasi kristal yang berlebihan daripada pertumbuhan kristal yang lambat. Nah, yang kedua itu Forced Circulation Concentrator. Nah, ini telah ini ditemukan pada tahun 1950-an dan terbukti dengan baik dalam layanan black liquor. Desainnya terdiri dari penukar panas dan uap atau liquor press chamber yang terhubung satu sama lain melalui loop resirkulasi. Nah, liquor dipanaskan dalam elemen pemanas yang dimana back pressured untuk mencegah terjadinya pendidih di dalam tabung. Pendidih dan penguapan terjadi jauh dari permukaan perpindahan panas dan hanya ketika liquor yang dipanaskan memasuki flash chamber dan tekanannya berkurang. Nah, flash chamber menyediakan waktu retensi liquor yang cukup untuk memungkinkan pelepasan kejenuhan melalui pertumbuhan kristal. Liquor kemudian disirkulasikan kembali ke elemen pemanas untuk siklus pemanasan lainnya, penguapan flash dan pertumbuhan kristal. Nah, baiklah, terakhir ini evaporator efek ganda, multiple efek evaporator. Nah, evaporator black liquor menggunakan kontak tidak langsung dengan steam, kondensasi, atau uap di satu sisi permukaan perpindahan panas untuk menguapkan air dari black liquor yang bersirkulasi di sisi lain. Seperti semua penukar panas tidak langsung, perpindahan keseluruhan antara uap, kondensasi, dan black liquor diatur oleh hubungan dasar Q sama dengan U kali A kali delta T. Dalam persamaan ini, aliran panas Q mewakili jumlah perpindahan panas yang dapat dilakukan seperti yang ditunjukkan. Aliran panas ini tergantung pada koefisien perpindahan panas U secara keseluruhan. Jumlah area perpindahan panas A yang tersedia untuk mengembangkan uap yang masuk dan perbedaan suhu delta T antara uap, kondensasi, dan black liquor di dalam evaporator. Setiap pengurangan U, A, atau delta T akan menghasilkan pengurangan Q secara langsung. Penguapan hanya dapat terjadi jika panas ditambahkan dalam bentuk uap kondensasi ke area permukaan dan delta T terbentuk di seluruh area permukaan tersebut. Nah, baiklah, sampai di sini presentasi saya ucapkan terima kasih.